Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku pengen kalian dengar ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kapten Chow mendapatkan panggilan mendesak. Pagi harinya ia bergegas ke markas. Tapi karena terlalu ramai alhasil ia tak bisa menaiki taksi. Jadi mau tak mau ia harus berlari dari asrama ke markas. Dan alhasil tubuhnya dipenuhi keringat. Semua orang bisa melihat ada kasus serius yang membutuhkan perhatian Kapten Chow. Itu sebabnya ia terburu-buru, dan seperti yang dipikirkan. Begitu ia masuk ke kantor, bos Lufang meminta ia memimpin beberapa orang untuk pergi ke ujung kota. Kapten ingin mengetahui kasus tersebut agar bisa ditangani dengan efisien. Menurut surat kabar, telah terjadi pembunuhan dan juga penghilangan di desa. Bos Lufang mengatakan bahwa itu bukan perbuatan hewan liar. Tapi menurut laporan, pelakunya adalah hantu wanita tua dan kucingnya. Ini mengejutkan Kapten Chow. Karena meskipun telah melihat banyak kasus aneh, hantu wanita tua dan kucing yang bisa membunuh orang masih sangat mengejutkan. Saat ini semua orang dibuat bingung, karena itu merupakan desa terpencil. Orang-orang percaya bahwa polisi tidak akan peduli dengan kasus ini, sehingga mereka bertindak cepat untuk membantu orang-orang. Ketika Kapten Chow mendengar ini, ia segera mengambil perintah dan menuju ke desa. Ia dan rekan-rekannya ke desa menggunakan pakaian casual untuk memudahkan pencarian. Ketika sudah sampai di desa, kepala desa menyambut mereka dengan ceria dan juga antusias. Kapten langsung ke pokok permasalahan dan langsung menanyakan kasus di tengah jalan. Kepala desa menceritakan bahwa kasus ini bermula dari wanita tua yang bernama Lang. Dan ketika ia meninggal, semuanya telah berubah. Saat itu ia berusia lebih dari 70 tahun. Kemudian ia juga tinggal bersama putra dan juga menantu perempuannya. Tapi putranya seringkali bekerja jauh, sehingga ia selalu bersama dengan menantu perempuannya yang sering mengumpat. Karena ia adalah seorang wanita tua, jadi ia seringkali mengompol di celananya tanpa ia sadari. Menantu perempuan yang frustasi karena harus mencuci pakaian setiap hari, sehingga ia terus-terusan membentaknya, sedangkan Lang hanya bisa terdiam. Ia sudah terlalu tua, kehidupannya membuat anak cucunya tidak bahagia. Satu-satunya hal yang membuat ia nyaman hanyalah seekor kucing yang bersamanya lebih dari 10 tahun. Ia memeluk kucingnya kemudian masuk ke dalam kamar, tapi di hari itu ia tak pernah lagi keluar. Keesokan harinya, ketika putranya pulang, ia mendengar bahwa ibunya masih di dalam kamar. Jadi ia masuk untuk mencari dan menghiburnya. Ia yakin bahwa istrinya hanya berbicara omong kosong, dan ibunya tidak perlu memikirkan itu. Ia masuk dan membuka pintu, tapi pemandangan di depannya membuat ia tercengang. Wanita tua itu di kamarnya, mungkin agar tidak membebani anak-anaknya. Kucing yang tergeletak di bawah tubuhnya juga menatapnya dengan marah dan mendesis dengan cara yang menyeramkan. Lalu melesat melewatinya dan melarikan diri. Ia menurunkan tubuh ibunya dengan cepat dan menyesali kenyataan bahwa ia tak bisa merawatnya. Tangisannya pecah malam itu. Ia merasa bahwa dirinya tak berguna sehingga ibunya bundir. Tapi tak peduli seberapa banyak ia menangisi ibunya, karena ia tak akan pernah kembali lagi. Tapi sepertinya ibunya tidak ingin bundir. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan kebencian. Karena pemakaman membutuhkan banyak persiapan, jadi jenazahnya masih diletakkan di dalam rumah. Malam itu sang istri mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Tiba-tiba saja ia berteriak karena melihat sesuatu. Ketika sang suami mendengar teriakan itu, ia bergegas berlari keluar. Kucing milik wanita tua itu mati di bawah tumpukan kayu bakar. Sepertinya ia telah diracuni dengan racun tikus. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dari kamar tempat mayat wanita tua itu ditemukan. Sang anak mengira ibunya masih hidup. Ia bersemangat. Ia berlari ke sana untuk memeriksa, dan istrinya mengikutinya dari belakang. Ketika mereka tiba, keduanya melihat sang ibu berdiri di depan mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Menantu perempuan menjadi gugup, tapi sang anak masih percaya bahwa ibunya masih hidup sehingga ia memanggilnya. Tiba-tiba saja wanita tua itu berbalik. Wajahnya berubah menjadi kucing lengkap dengan mata hijau dan juga taring. Ketika ia melihat mereka berdua, ia menjerit seperti kucing dan terlihat sangat marah. Wajahnya terlihat sangat marah. Ia menerkam mereka. Gerakannya secepat kucing. Istrinya yang ketakutan itu segera melarikan diri meninggalkan suaminya. Jelas itu adalah tubuh ibunya. Jadi sang suami tidak punya waktu untuk bereaksi karena terkejut. Pada titik ini dia bukan lagi manusia. Jelas bahwa kucing lain telah memasuki tubuhnya. Dan tidak peduli siapa putranya lagi, ia segera menyerangnya dengan cakarnya. Dan menjepitnya ke bawah sehingga ia tak bisa melawan. Ia mencabik tubuhnya dengan cakar kucingnya. Pria itu berteriak meminta agar ibunya membiarkan ia pergi. Tapi tidak berhasil. Tampaknya kucing itu sangat membencinya, sehingga ia terus mencabik-cabik dagingnya. Pada saat ini sang istri berlari berteriak minta tolong. Ia berlari ke rumah tetangganya, kemudian menggedor pintu berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Ketika para tetangga mendengar ketukan pintu, mereka berkumpul untuk melihat apa yang terjadi.
Setelah mendengar ceritanya, para pemuda di desa mengambil beberapa batang kayu dan langsung menuju ke rumahnya. Mereka memasuki gerbang dan memanggil nama suaminya, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi mereka mulai mengambil tindakan. Saat mereka masuk semakin dalam ke dalam rumah, mereka melihat noda darah di tanah, itu tidak seperti jejak kaki manusia. Menyadari hal ini, salah satu di antara mereka bertugas untuk berjaga di luar. Sementara dua lainnya masuk ke dalam rumah. Pencahayaan yang redup membuat mereka kesulitan melihat sekelilingnya. Tetapi aroma darah tak tertahankan lagi. Pelan-pelan tubuh sang suami terlihat di bawah cahaya sinar bulan. Itu membuat mereka panik. Tubuh dan wajahnya terkoyak dengan goresan yang sangat dalam. Dan tampaknya ia sangat ketakutan sebelum ia meninggal. Mereka terkejut ketika mendengar suara keras dari luar. Mereka semua berlari keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Sekarang tubuh mereka membeku. Wanita tua itu sedang duduk di atap. Tetapi posturnya seperti kucing lengkap dengan wajah kucingnya. Mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam. Ia melihat ke semua orang kemudian menjerit ganas. Setelah ia melarikan diri dari rumah ke rumah, kemudian ia menghilang. Kini sang menantu pun menjadi gila. Ayam dan bebek di desa mulai menghilang, bahkan anak-anak kecil juga. Kepala desa berharap agar anak-anak itu segera ditemukan. Kapten Chow mengatakan bahwa mereka akan tinggal selama 2 hari untuk menyelidiki kasus tersebut. Kepala desa sangat senang. Ia segera mengatur rumah untuk tempat tinggal mereka. Setelah itu saat malam hari, 2 orang di antara mereka pergi untuk berpatroli. Tetapi masih belum ada petunjuk. Pada malam kedua, kapten tetap berpatroli di daerah tersebut. Tiba-tiba saja ia melihat seseorang bertingkah mencurigakan. Ia menutupi wajahnya dan membawa karung di tangannya. Ia keluar dari salah satu rumah warga seperti pencuri. Kapten Chow yang melihat itu langsung mendekatinya. Saat ditanya, orang itu tak mau menjawab. Saat akan kabur, Kapten Chow langsung menendang punggungnya hingga terjatuh. Kemudian ia bergegas menahan dan juga menanyainya tentang apa yang ia lakukan. Ia mengikat orang itu kemudian melihat ke dalam karung. Dan di sana ia menemukan bahwa orang itu yang telah menculik anak-anak di desa. Kapten mengembalikan anak-anak itu ke keluarganya. Sebelum membawa penjahat itu pergi, Kapten Chow mendengar suara teriakan dan juga suara tembakan. Saat ia berjalan kembali dan mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada rekannya, ia bergegas mengikat pencuri itu di pohon dan segera menuju ke lokasi. Ketika Kapten Chow sampai dan melihat rekannya terluka parah di lengan, dia menanyakan apa yang telah terjadi. Ketika rekannya melihat Kapten, ia dengan cepat memberitahu kejadian barusan. Ia melihat seseorang sedang duduk di sudut saat sedang berpatroli. Ketika ia mendekati orang itu untuk bertanya, ia malah memalingkan wajahnya. Itu adalah wanita tua yang dirasuki kucing dan ia sedang memakan ayam mentah di dalam kegelapan. Matanya bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Jadi ia dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan meminta ia untuk menyerah. Tapi tampaknya ia tak mengerti apa yang ia katakan. Ia melemparkan ayam yang setengah dimakan ke wajahnya. Dengan refleks ia mengeluarkan tangannya untuk mencegah itu. Tapi kemudian ia menyerangnya pada saat yang tepat. Tanpa aba-aba, kukunya yang tajam mematahkan lengannya. Dan itu tidak memungkinkannya untuk melarikan diri. Petugas dengan cepat berbalik dan menembakkan peluru ke arahnya. Peluru itu mengenai bahu kanannya yang membuat ia melolong kesakitan. Kapten dan rekannya mengejar orang tua itu. Tetapi wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Hanya ada genangan darah di tanah. Kapten kembali ke markas dan memerintahkan beberapa orang untuk mencari wanita tua itu. Karena ia terluka dan pastinya tak bisa berjalan jauh. Intelijen polisi menembak dan juga menangkap seorang wanita tua berwajah kucing. Kemudian membawanya ke markas untuk melakukan pemeriksaan forensik. Keduanya serta bos Lufang dipanggil untuk memeriksa hasil forensik. Ia melepas kain putih itu kemudian bos Lufang meminta kapten dan juga rekannya untuk mengidentifikasi. Karena penampilannya yang menyeramkan, Kapten Chow dan rekannya bisa mengidentifikasi itu hanya dengan sekilas. Itu adalah wanita tua berwajah kucing dengan tembakan di seluruh tubuhnya. Menurut penyelidikan, anak-anak yang hilang juga ditemukan. Itu adalah seorang pedagang yang tidak ada kaitannya dengan wanita berwajah kucing. Rumor tentang wanita tua itu beredar luas kala itu. Hal itu dibesar-besarkan sehingga orang-orang masih menyebutkannya hingga bertahun-tahun. Bahkan sampai kalian mendengar cerita ini dariku. Sampai ketemu di video selanjutnya.